Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Dwi Febrianti. Saya dari keperawatan A22 kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saya di sini akan mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan di Uni Eropa. Buatlah perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa dan jelaskan apa saja yang cover dan bagaimana sanksi atau hukumnya bila melanggar. Jadi di sini ada perbedaan antara GDRP di Indonesia dan di Eropa. Jadi di sini pertama yang Indonesia dulu. Saya akan menjelaskan sedikit di Indonesia. Indonesia kini telah memiliki hukum dalam upaya perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, melalui UU PDP. eh, Upaya perlindungan data pribadi di Indonesia telah memasuki tahap yang lebih komprehensif, namun jauh sebelum UU PDP dibentuk. Di Uni Eropa sendiri sudah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi melalui General Data Protection Regulation GDPR. Kan GDPR ini dianggap menjadi salah satu rujukan utama bagi para pemangku kebijakan di Indonesia dalam menyusun UU PDP. Jadi untuk di Indonesia, perlindungan data pribadi di Indonesia sejatinya ada, akan tetapi tidak memberikan kepastian yang begitu jelas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Regulasi mengenai data pribadi ini belum diatur secara spesifik dalam satu undang-undang, namun terdapat beberapa pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan perlindungan data pribadi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur perlindungan data pribadi. Pasal 1 ayat 22 mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Sebenarnya selain beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi. Namun pengaturan-pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan tidak memberikan jaminan perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Selain perlindungan yang belum dapat terpenuhi secara menyeluruh, terdapat juga kelemahan lain dari ketiadaan undang-undang yang memberikan jaminan pemulihan bagi korban yang hak privasinya dilanggar. Selain beberapa undangan yang pada pasal di dalamnya mencantumkan singgungan-singgungan yang terkait perlindungan terhadap data pribadi, telah disahkan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Namun, tentu saja daya ikat bagi secara hukum maupun sosial dari peraturan menteri tidak sekuat undang-undang. Mengingat kewarganegaraan menteri bersifat eksekutorial, peraturan menteri pun hanya disertai dengan mayoritas aksi administration dan tidak dijabarkan secara detail bagaimana mekanisme memperlindungi yang diberikan pada data pribadi. Urgensi dari perlindungan data pribadi kian meningkat karena data pribadi dapat disalahgunakan dan mencederai hak pemilik data pribadi tersebut. Memandang dari segi konsep, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Namun demikian, pemerintahan hingga saat ini belum memiliki aturan yang komprehensif dalam satu undang-undang tentang perlindungan data pribadi, meski dalam prolegnas DPR telah merencanakan dana pemerintahan telah mengusulkan draft awal mengenai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Itu untuk yang di Indonesia. Dan untuk yang di Eropa, sebagai bagian dari HAM di luar negeri banyak
Regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi di antaranya adalah General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa yang sering dijadikan dasar perlindungan data di tiap platform digital. Pelindungan data pribadi di Indonesia belum dibuat secara khusus, masih tersebar di berbagai macam perundang-undangan. Oleh karena hal tersebut, maka permasalahan yang diajukan adalah mengapa data pribadi harus mendapatkan perlindungan hukum, bagaimana keberlakuan GDPR menurut hukum yang berlaku di Uni Eropa, dan bagaimana perbandingan pengaturan antara GDPR di Uni Eropa dan perlindungan data pribadi menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, di mana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan. Perlindungan hukum. Terdapat data pribadi sangatlah penting. Aturan perlindungan data pribadi Indonesia tersebar di berbagai aturan perundang-undangan, namun semakin marak kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang memaksa RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan. Keberlakuan GDPR sudah cukup baik, mulai dari subjek data pribadi, jenis hak dan kewajiban hingga sanksi yang menimbulkan rasa aman penggunaan data pribadi Uni Eropa dan juga dapat dirasakan di seluruh dunia. Perbandingan antara GDPR dengan regulasi di Indonesia cukup banyak. Mulai dari definisi tidak adanya lembaga pengawasan perlindungan data di Indonesia, jenis hak-hak hingga sanksi yang kebanyakan pada PP PSTE belum diatur atau masih belum selengkapnya GDPR. Itu untuk di Eropa. Dan untuk sanksi pelanggaran GDPR di Indonesia dan di Eropa. Yang untuk di Eropa, GDPR mengatur denda mulai dari 4% dari pendapatan total secara global di seluruh dunia hingga 20 juta euro jika terbukti melanggar standar GDPR, termasuk pula ada hak kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Yang kedua, hal ini sangat jauh beda dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi penyelenggaraan sistem elektronik yang tidak memenuhi hak perlindungan data pribadi di Indonesia, meskipun masih terbuka peluang mendapatkan kompensasi yang bisa diajukan melalui gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Itu yang untuk di Eropa. Dan untuk di Indonesia, berdasarkan draft UU Perlindungan Data Pribadi, pengenaan sanksi administrasi diatur pada pasal 57. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, peringatan sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, atau denda administratif. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerima tahunan terhadap variabel pelanggaran. Sementara itu, ketentuan pidana diatur pada pasal 67 sampai pasal 73 diantaranya sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dipidana atau pidana denda paling banyak sebesar 5 miliar. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar 4 miliar. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja
dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda pidana paling banyak sebesar 5 miliar. Yang keempat, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda sebanyak 6 miliar. Untuk yang terakhir, selain dijatuhkan pidana juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindakan pidana dan pembayaran ganti rugi. Itu untuk sanksi pelanggaran di Eropa dan di Indonesia. Dan itu juga terakhir untuk penjelasan presentasi saya tentang undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia dan di Eropa. Saya atas nama Fitri Dwi Febrianti mengakhiri presentasi ini. Terima kasih.